Di dunia ini akan terjadi seperti itu, karena Alkitab sudah mencatat. Ya, tapi bagi setiap kita, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidup bersama dengannya, itu pasti baik-baik saja. Amin. Iya. Nah, hari ini kita akan melihat ya, kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang bagaimana kita ini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, itu hidup bersama dengan Dia. Amin. Hidup bersama dengan Tuhan. Ya. Kalau saya tanya sekarang kepada kita, sudah hidup bersama dengan Tuhan? Semua pasti jawab, sudah. Ya kan? Ya, saya hidup bersama dengan Tuhan. Karena kalau saya tidak hidup bersama Tuhan, aduh, pasti saya hidup bersama dengan yang satu itu. Betul ya? Karena cuma dua yang bisa hidup bersama dengan kita. Kalau bukan Tuhan, si bolis, ya itu, si setan itu, iblis, ya. Mari, kenapa? Mari kita sama-sama mau merenungkan ini, ya. Kenapa kita itu hidup bersama dengan Tuhan? Nah, kenapa kita harus hidup bersama dengan Tuhan? Kenapa jemaat Tuhan, orang percaya harus hidup bersama dengan Tuhan? Ya tentunya jawabannya akan seperti tadi. Ya karena saya kalau tidak hidup bersama Tuhan, mati saya. Betul ya? Karena kenapa? Karena Tuhan itu, kenapa mati kalau tidak hidup bersama Tuhan? Ya karena Dia sumber nafas saya. Kalau saya tidak hidup bersama Dia, nggak bisa saya hidup. Ya. Dan alasan-alasan yang lainnya kita akan bisa memberikan kepada pertanyaan itu. Karena Dia sumber hidup saya, Dia sumber kuat saya, Dia sumber pertolongan, perlindungan, dan seterusnya. Amin. Amin. Itu jawaban nggak salah, itu benar. Ya. Tetapi ada satu jawaban yang sangat pasti ya, dan sangat alkitabiah. Ya. Kenapa saya katakan sangat alkitabiah? Karena itu sangat sesuai dengan apa yang tertulis dalam firman Tuhan ini. Jawaban-jawaban di atas tadi juga sesuai dengan Alkitab ya. Tapi saya mau sampaikan ada satu jawaban yang menurut saya ini adalah satu jawaban yang pasti. Kenapa kita harus hidup bersama dengan Tuhan? Ya, jawaban itu adalah begini. Karena Tuhan yang terlebih dahulu mau hidup bersama dengan kita. Amin. Karena Tuhan yang lebih dahulu, Dia yang lebih dahulu mau hidup bersama denganmu. Kenapa Dia mau hidup bersama denganmu? Nah ini kita akan membongkar ini ya. Kenapa? Kenapa Tuhan mau hidup bersama denganmu? Denganku. Kenapa? Haleluya. Mari kita lihat di dalam Matius pasal 1 ayat 23. Ya, kita akan lihat bersama-sama di sana. Ya, Matius pasal 1 ayat 23. Firman Tuhan, ya dicatat saja dulu ya. Firman Tuhan berkata begini. Sesungguhnya anak darah, saya ulangi, pakai tanda baca ya, kalau baca Alkitab supaya nangkap itu. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Ini adalah kebenaran firman Tuhan yang mau menegaskan dengan jawaban tadi. Tuhan yang terlebih dahulu punya inisiatif mau hidup bersama denganmu, dengan kita. Kalau membaca di dalam Perjanjian Lama, itu banyak nubuatan tentang hal ini. Iya, tentang hal ini. Nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh para nabi, ya, itu banyak
berbicara tentang hal ini. Kenapa dia mau hidup bersama dengan kita? Di sini dikatakan Immanuel, dia itu Immanuel. Siapa dia itu? Tuhan Yesus yang dikandung oleh seorang darah, seorang perempuan, seorang perawan. Nah, dikatakan arti daripada Immanuel itu adalah Allah menyertai kita. Jadi kalau Allah menyertai kita, itu artinya dia bersama dengan kita. Kalau orang tua dikatakan dia menyertai anak-anaknya, itu dia bersama dengan anak-anaknya. Amin. Jadi kenapa kita mau hidup bersama dengan Tuhan? Karena Tuhan terlebih dahulu mau hidup bersama dengan kita. Jadi semuanya sebenarnya itu dimulai dari Tuhan. Kenapa kita mengasihi Tuhan? Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Ada lagunya, ada pujiannya. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Kenapa harus mengasihi lebih sungguh? Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi aku dengan sangat sungguh. Amin. Kenapa harus melayani? Kenapa harus mengampuni? Kenapa harus memberkati? Karena Tuhan yang terlebih dahulu melakukan itu. Amin. Jadi semua diawali dari Tuhan. Jadi bukan dari kita. Jadi jangan sampai kita merasa cuma punya jawaban seperti itu. Saya mau hidup bersama Tuhan karena nah gitu kan. Karena saya butuh dia, saya butuh pertolongannya. Hati-hati. Kalau kita mempunyai jawaban yang hanya seperti itu, kita akan terjebak untuk membuat Tuhan Yesus itu sebagai cadangan dalam hidup kita. Lagi butuh aja kita cari dia. Betul nggak? Lagi mentok baru teriak, Tuhan di mana engkau? Tuhan bilang, aku ini Immanuel. Dari dulu aku menyertaimu. Aku di sini. Kamu aja yang nggak lihat saya. Kenapa nggak lihat saya? Karena kamu cuma lihat masa lalu keadaanmu. Ini yang sering terjadi dalam hidup manusia. Udah dapat poinnya ya? Kenapa kita mau hidup bersama dengan Tuhan? Kenapa harus hidup bersama dengan Tuhan? Karena Tuhan lebih dahulu mau hidup dengan kita. Nah, kenapa Tuhan mau hidup denganmu? Kenapa Tuhan mau menyertaimu? Ini pertanyaan yang lebih penting juga. Tidak kalah penting dengan pertanyaan di atas ya. Semuanya ya. Nih, kenapa Tuhan mau menyertaimu? Ayo, kembali Alkitab akan memberikan jawaban yang tepat bagi kita. Mari buka. Ya, ini banyak referensi ayat. Dicatat aja ya. Roma 14 ayat 8. Roma 14 ayat 8. Dikatakan begini firman Tuhan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Amin. Firman Tuhan ini memberikan jawaban yang tepat. Kenapa Tuhan mau menyertaimu? Kenapa Tuhan mau menyertaiku? Karena kita ini adalah miliknya. Amin. Karena kita ini adalah miliknya, makanya dia mau menyertai kita. Ya kalau bukan miliknya, ya dia cuek saja. Tapi kita ini miliknya, makanya dia mau sertai. Sama kan dengan begini ya, contoh. Orang tua hanya mau menyertai anaknya kan? Nggak mungkin dia menyertai anak tetangga. Ya, aneh loh itu. Tiba-tiba Ibu Jessica kok menyertai anak tetangga, terus dia cuekin. Nggak mungkin. Jelas. Karena kita ini adalah miliknya, maka dia mau menyertai kita. Kenapa dia menyertai?
kita tahu kita semua yang adalah miliknya ini lagi berada di dalam dunia. Dunia yang mana itu? Dunia yang semakin hari semakin jahat. Ya. Makanya dia mau menyertai. Coba orang tua sudah tahu ini anaknya lagi mau pergi ke sebuah tempat. Tempat itu sangat rawan dengan kecelakaan, rawan dengan kejahatan. Saya percaya semua orang tua yang baik pasti tidak rela anaknya itu pergi sendiri. Saya pernah dengar sebuah kisah orang tua yang dengar anaknya di sekolah dibully anaknya, dia bela-belain izin di kantornya untuk mendampingi anaknya di sekolah. Saya pernah baca itu. Ini sebuah gambaran bagaimana ya contoh itu kisah tadi untuk kita bisa memahami kenapa Tuhan mau menyertai kita dalam hidup ini. Amin. Coba kembali ke contoh tadi. Kenapa orang tua mendengar cerita dari anaknya, oh aku dibully loh Bu, Pak, di sekolah. Dia bela-belain pergi ke sekolah menemani, mendampingi anaknya. Kenapa? Karena dia tidak ingin anaknya dibully lagi oleh teman-temannya. Kenapa ini? Nah, kembali tadi saya katakan bahwa semua kita ini berada di dalam dunia yang semakin hari semakin jahat. Ya, makanya Tuhan tidak mau kita ini akan menjadi korban daripada kejahatan dunia ini. Makanya dia akan terus bersama denganmu, bersama dengan kita. Karena dia takut jangan sampai milikku ini dicuri, diambil oleh dunia ini. Amin.